Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fada Auliah Muti Sinaga dengan NIM 233140701111034 dari kelas T4G Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Di video kali ini saya ingin mempraktikkan bagaimana membuat private API dengan studi kasus SIAKAT. Sebelum itu kita perlu memiliki perangkat-perangkat seperti ini, yaitu persyaratan yang dibutuhkan ada PHP 7,4, ada Composer, MySQL Database, Postman, Flutter SDK, dan terakhir ada text editor atau IDE seperti VS Code atau PHP Storm. Baik, jika sudah memenuhi syaratnya, kita bisa langsung mempraktikkannya. Yaitu pertama-tama kita buka terminal atau command prompt. Setelah dibuka, kita bisa mengcopy prompt yang ada di bawah ini. Kita paste, lalu kita enter. Kita bisa menunggu beberapa saat. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung Ctrl+C dan Y. Dan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu masuk ke folder proyek SIAKAT API yang barusan kita bikin tadi. Setelah itu kita PHP Spark Serve. Jika tampilannya sudah seperti ini, Codeigniter Development Server Start On, sudah ada localhostnya seperti ini, itu tandanya sudah berhasil. Jadi kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu konfigurasi database di Codeigniter. Buat database di MySQL. Jadi kita harus membuka XMPP terlebih dahulu dan menstart Apache dan MySQL. Setelah di start, kita bisa langsung ke menu admin MySQL. Pisahkan saja. Jika sudah seperti ini, kita bisa langsung ke SQL dan mengcopy prompt ini. Lalu kita copy paste. Dan jika sudah, kita bisa langsung mengirimkannya di sini. Nah, jika sudah, kita bisa langsung membuka VS Code. Jika sudah membuka VS Code, kita membuka file yang kita masukkan tadi, yaitu SIAKAT API. Sudah, kita akan mencari file tersebut di bagian C. Nah, jika sudah membuka folder SIAKAT API, kita bisa langsung ke tahap selanjutnya, yaitu membuka file environment di root project dan ubah konfigurasi database-nya. Jadi kita bisa langsung copy saja ini. Lalu ke bagian environment-nya. Di bagian environment, kita rename, lalu kita tambahkan
di bagian belakangnya itu titik, sehingga tampilannya akan berubah menjadi hijau. Setelah berubah menjadi hijau, kita copy ini sampai ke MySQL ini, lalu copy paste yang kita copy di sini tadi. Langsung saja. Lalu kita ke tahap selanjutnya, yaitu menjalankan migrasi database. Jadi kita copy dan membuka terminal di atas ini, new terminal. Kita copy paste, lalu enter. Setelah seperti ini, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuat model controller dan routes API. Dan lalu membuat model mahasiswa. Jadi, CodeIgniter ini menggunakan konsep model untuk mengakses database dengan lebih mudah. Yaitu, kita bisa membuat file mahasiswa model.php di folder app models. Jadi, kita membuat file baru, yaitu mahasiswa model, di app, lalu di models. Setelah itu kita tambahkan file, kita copy paste mahasiswa model.php. Baik, setelah menambahkan file mahasiswa model, kita bisa langsung ke tahap berikutnya, yaitu mengcopy codingan di ini dan masukkannya ke dalam sini. Setelah itu, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuat tabel mahasiswa di MySQL. Nah, kita bisa langsung mengcopy query berikut ini dan pindah ke SQL kita yang tadi. Kita bisa langsung ke bagian siakat database, lalu kita ke bagian SQL dan paste yang tadi kita copy. Setelah itu kita kirim. Nah, setelah seperti ini, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuat controller API mahasiswa. Kita bisa membuat file mahasiswa.php di folder app/controllers/API. Kita bisa langsung ke app controllers. Karena folder API belum ada, kita bisa menambahkannya di bagian sini, new folder. Nah, setelah menambahkan folder API, kita bisa langsung menambahkan new file, yaitu mahasiswa.php. Oke, jika sudah ditambahkan, kita ke bagian codingannya. Langsung saja kita copy. Lalu paste. Setelah itu,
Kita bisa langsung ke bagian selanjutnya, yaitu menambahkan routing API. Agar API-nya dapat diakses, kita perlu menambahkan routing ke dalam code igniter-nya. Jadi kita membuka app/config/routes.php, lalu menambahkan codingan ini. Kita cari bagian routes ini dan menambahkannya di paling bawah. Nah, setelah sudah ditambahkan, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menjalankan ulang server code igniter-nya. Kita bisa mencet terminal ke bagian terminal lagi dan paste di bagian terminalnya, lalu enter. Setelah seperti ini, kita lanjut, yaitu menguji API di browser atau Postman. Nah, kita bisa membuka ini, bisa di Postman atau di browser. Tapi mungkin saya akan mencobanya di browser. Oke, ini berhasil, tapi masih kosong. Lanjut, kita akan implementasi autentikasi JWT. Nah, kita bisa mengcopy prompt ini lagi. Kita ke bagian terminal lagi dan kita paste di sini, lalu enter. Oke, jika sudah, belum, masih loading, tunggu. Oke, ini sudah berhasil. Lalu kita kembali lagi ke modul, yaitu membuat file jwt.php di folder app/helpers/-2. Baik, kita copy terlebih dahulu codingannya. Lalu kita ke bagian library. Dan menambahkan file jwt.php. Setelah kita sudah, kita paste. Lalu kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuat file out.php di folder app/controllers/API. Kita akan copy terlebih dahulu out.php, lalu kita ke folder app/controllers/API. Oke, kita akan menambahkannya out.php. Nah, jika sudah, kita copy codingan ini lagi yang ada di modul. Lalu kita paste di sini, bagian sini. Baik, di sini tadi saya mengalami kendala di bagian user model, yaitu adanya tanda merah di bagian user model tadi karena file user model ini tidak ditemukan. Jadi saya menambahkan file baru di bagian models. Ada mahasiswa model dan juga user model. Nah, codingannya saya bikin seperti ini. Lalu kita
Setelah itu kita bisa ke localhost lagi. Nah, di localhost kita ke bagian kolom syakat dan menambahkan data table baru. Kita buat pertama adalah ID, lalu nama, lalu email, dan terakhir ada password. Untuk di sini kita buat nama itu varchar, email varchar, dan passwordnya juga varchar. Panjang nilainya kita bikin 100, 100, 100, 100. Untuk ID kita buat tak ternilai atau auto increment. Lalu kita Oke, mungkin sudah. Kita bisa langsung simpan. Oke. Untuk nama tabelnya kita buat namanya users. Ini sesuai dengan codingan yang tadi, ID, nama, email, password. Nah, di user model ini ada users, ID, nama, email, password. Users ini sebagai nama tabelnya. Dan ID-nya kita bikin primary key. Oke, kirim. Oke, jika sudah, kita bisa simpan. Nah, jika sudah disimpan, akan ada kolom seperti ini. Kita klik langsung saja, lalu kita tambahkan, klik menu tambahkan ini. Nah, di menu tambahkan ini kita bisa menambahkan ID kita 1. Ini bebas ya. Lalu namanya kita bikin nama saya sendiri, yaitu Ifada Aulia. Lalu emailnya mungkin ifada@gmail.com. Dan passwordnya bebas ya teman-teman. Mungkin saya akan membuat password ifada 123. Untuk email dan passwordnya kita harus mengingatnya ya, karena ini akan penting untuk proses postman selanjutnya. Kita klik bagian kolom ini, dan yang terakhir itu ada kita pilih yang bagian terakhir, yaitu fungsi PHP password/_hash. Nah, setelah seperti ini kita langsung kirim saja. Oke, jika sudah seperti ini sudah tersimpan, dan kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tambahkan routing untuk login di routes.php. Nah, kita bisa mengcopy codingan ini dan menambahkannya sesuai dengan modulnya, yaitu di routes.php. Kita langsung saja ke bagian routes.php-nya dan kita buat di bagian paling bawah saja. Setelah itu kita setelah kita paste di sini, kita ke tahap selanjutnya, yaitu uji login API dengan Postman. Nah, kita bisa langsung mengcopy bagian ini. Dan setelah itu kita buka Postman. Ini. Setelah membuka Postman, kita bisa langsung ke menu New yang ada di bagian sini. Lalu kita klik HTTP, dan di bagian get ini kita ubah menjadi post, dan
Di menu URL kita masukkan URL yang kita copy tadi. Nah, setelah itu kita ke bagian body, lalu ke raw. Nah, setelah itu kita ke modul kembali lagi dan mengcopy codingan ini. Untuk email dan passwordnya kita buat sesuai dengan yang kita bikin di localhost tadi. Nah, di localhost saya membuat emailnya ifada@gmail.com dan passwordnya tadi itu ifada123. Udah @gmail.com, passwordnya ifada123. Nah, sebelum di send, kita pastikan bahwa email dan passwordnya itu sudah benar. Jika salah, itu ketika kita send itu bakalan error. Setelah yakin semua benar, kita jangan langsung nge-send. Kita pergi ke VS Code, lalu kita klik PHP Spark Serve dan enter. Nah, setelah seperti ini, kita kembali ke Postman dan langsung klik send. Oke, untuk Postman-nya ini sudah berhasil ya, karena udah ada kode 200 sesuai dengan modulnya. Jika berhasil, Anda akan mendapatkan token JWT. Nah, di sini saya sudah mendapatkan token JWT-nya. Mungkin sekian untuk video praktik bab 3 saya kali ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.